Gadis itu demi $1.000 datang ke atap gedung, berniat memberi pelajaran langsung kepada pria itu. Melihat ada seseorang berbaju hitam berdiri di depannya, ia langsung maju menamparnya. Tak disangka orang yang ia tampar ternyata adalah presiden direktur bernilai ratusan miliar dolar. Sampai ia melihat seorang pria lain berbaju hitam dengan pakaian berantakan berlari mendekat. Barulah gadis itu sadar bahwa ia salah orang. Menghadapi momen memalukan itu, gadis itu langsung bingung tak tahu harus bagaimana. Namun tiba-tiba ia melihat presdir itu jatuh ke tanah karena serangan jantung. Melihat hal itu ia segera maju untuk menolong. Namun presdir melihat kalung di leher gadis itu. Seketika mengenali bahwa gadis itu adalah wanita dari malam itu. Saat itu asisten datang dan langsung mendorong gadis itu menjauh. Presdir pun memanfaatkan kesempatan untuk merobek kalung dari lehernya. Setelah kembali ke kantor, presdir terus menatap kalung milik gadis itu. Demi menjadikan gadis itu sebagai istrinya, ia segera memerintahkan asisten untuk menyelidiki identitas gadis itu. Tanpa ia sadari gadis itu sedang menghadapi nasib tragis. Karena ia hanyalah anak angkat di keluarganya. Ayahnya tak pernah benar-benar peduli padanya. Meski hari itu ia menghasilkan $200, ayahnya tetap memaksanya pergi kencan buta dengan seorang pria paruh baya. Berniat menukar gadis itu dengan mahar $500.000 untuk membelikan rumah bagi adiknya. Ibunya meski merasa kasihan, namun karena takut pada ayahnya, hanya bisa membujuk gadis itu untuk pasrah. Meski tak rela, demi menuruti orang tuanya, ia tetap setuju pergi kencan buta. Keesokan harinya presdir mengetahui identitas gadis itu. Barulah ia tahu hidupnya tidak bahagia. Begitu tahu gadis itu akan kencan dengan pria duda, ia memutuskan turun tangan menyelamatkannya. Benar saja pria itu setelah bertemu langsung melecehkannya. Bahkan terang-terangan mengatakan gadis itu hanyalah alat melahirkan untuknya. Melihat gadis itu menolak, pria itu memaksa menyeretnya ke hotel. Melihat itu gadis itu tanpa ragu menyiramkan air panas ke wajah pria itu. Tak disangka tindakan itu membuat pria itu marah besar. Langsung mengangkat tangan hendak memukulnya. Untung presdir datang tepat waktu menghentikannya. Melihat itu pria itu meski marah, hanya bisa mengucapkan ancaman lalu pergi. Gadis itu mengira presdir datang untuk menagih ganti rugi atas kejadian kemarin. Presdir pun santai saja menanggapinya, bahkan sambil memegang wajahnya, bertanya bagaimana gadis itu akan menggantinya. Melihat gadis itu tidak mengenalinya sebagai presdir, ia merasa senang, lalu mengaku sebagai sopir presdir, dan mengusulkan agar gadis itu menikah kontrak dengannya sebagai ganti rugi. Gadis itu terkejut mendengarnya, namun presdir menjelaskan, keluarganya mendesak agar ia segera menikah, sedangkan gadis itu juga dipaksa oleh keluarganya, sehingga mereka bisa saling membantu. Mendengar itu gadis itu pun setuju. Tak lama kemudian mereka mengurus surat nikah. Untuk merayakan momen itu, presdir membawa gadis itu ke restoran milik perusahaannya, memesan satu meja penuh hidangan termahal. Melihat harga yang begitu tinggi gadis itu merasa heran, karena makanan di sana tidak murah. Namun presdir berbohong bahwa ia memiliki hak makan gratis di sana. Melihat gadis itu percaya kebohongannya, presdir tak tahan untuk menciumnya. Namun saat itu asistennya masuk, memanggilnya, "Tuan muda." Gadis itu langsung curiga. Untung asistennya melihat tatapan presdir, lalu cepat-cepat berpura-pura menjadi presdir, dan berbohong bahwa presdir sebenarnya hanyalah sopirnya. Karena takut rahasianya terbongkar, presdir segera mengikuti asistennya keluar ruangan, meminta asistennya agar selalu menyamar sebagai presdir di depan gadis itu, sedangkan ia akan terus berpura-pura menjadi sopir. Bersikap rendah hati saat bersama gadis itu. Saat itu juga orang tua dan adiknya gadis itu datang ke restoran. Karena tidak mendapatkan ruang VIP mereka merasa gelisah. Kebetulan mereka melihat gadis itu berada di ruang VIP mewah. Mereka pun langsung memintanya menyerahkan ruang itu untuk mereka. Hanya karena hari ini adiknya mengundang pacarnya yang adalah manajer restoran itu. Melihat gadis itu tidak setuju, ayahnya kembali memintanya menyerahkan ruangan dan membayar tagihan. Saat itu ibunya juga